Baik, selamat pagi. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil kerja kami, yaitu mengidentifikasi abad 18 dan 19 dan juga arsitektur pasca revolusi industri. Next. Baik, sebelum itu kami akan memperkenalkan diri dahulu. Yang pertama ada I Gusti Ngurah Agung Yoga Widnyana dengan NIM 009. Yang kedua ada Imade Adi Putra Utama dengan NIM 013. Yang ketiga ada IKD Angga Wiguna dengan NIM 021. Yang terakhir ada Ngakan Gede Putra Krisna Dinata dengan NIM 024. Next. Baik, di sini yang pertama menjelaskan daftar isi. Daftar isi terdiri dari yang pertama ada awal perkembangan, kedua ada karakteristik, yang ketiga ada masa École des Beaux-Arts, yang keempat ada masa neoklasik, yang kelima ada masa Palladian, yang keenam ada masa arsitektur rekayasa, yang ketujuh ada masa Art and Craft Movement, yang terakhir ada masa Art Nouveau. Next. Baik, di sini saya akan menjelaskan awal perkembangan arsitektur abad 18 dan 19. Perkembangan arsitektur di Eropa dan di dunia internasional dari akhir abad ke-18, yaitu pada masa neoklasik dan eklektik, dan selama abad ke-19 yaitu masa modernisme, merupakan suatu pergerakan yang signifikan dalam bidang arsitektur barat, mulai dari kejenuhan akan gaya-gaya klasik. Pada masa-masa sebelumnya, arsitektur dianggap hanya suatu bentuk dari seni dan perasaan. Namun pada masa itulah terjadi suatu revolusi dikenal dengan revolusi industri yang terjadi di Inggris, yang memulai dunia dengan era baru, yaitu era pabrikasi. Next. Di sini ya, bangunan arsitektur gereja pada masa Kristen awal. Karakteristik utama. Denah bentuk segi empat simetris, biasanya ukuran panjang 2 kali lebar. Kedua, ada bangunan cukup luas untuk menampung jumlah umat yang besar. Yang ketiga, ada bagian tengah nave yang seperti lorong panjang memberikan pandangan yang tak terputus bagi umat ke bagian depan yang berupa portiko atau narthex. Yang keempat, ada pintu masuk selalu berada di sebelah barat. Yang kelima, ada orang yang tidak boleh masuk gereja karena dosa-dosanya, harus mendengarkan khotbah di bagian portiko. Yang keenam, ada atlar diletakkan di podium bagian timur yang disebut bema, dan di belakangnya terdapat ruang setengah lingkaran yang disebut apse. 7, ada interior utama terdiri dari sebuah ruang besar di tengah, yaitu nave, yang di samping kiri kanannya terdapat gang aisle yang dibatasi oleh deretan kolom. Yang ketujuh ada tempat pembaptisan atau baptisterisies, adalah bangunan terpisah dengan bentuk denah lingkaran atau segi banyak, yaitu poligonal. Yang terakhir ada tempat air baptis atau font, selalu ditempatkan di bagian tengah dan biasanya merupakan replika yang lebih kecil dari bangunan itu sendiri.
Next. Ini ada studi kasusnya yaitu Baliska Santo Petrus. Pembangunan Baliska Santo Petrus dimulai pada masa Kaisar Romawi Constantinius pertama antara tahun 326 dan 333 Masehi dan rampung sekitar 30 tahun kemudian. Bangunan ini mengikuti desain Baliska yang lazim pada waktu itu. Selama 12 abad berikutnya, Baliska ini menjadi semakin penting dan menjadi tujuan utama ziarah di Roma. Pada abad ke-15, bangunan ini mulai mengalami kerusakan dan pembicaraan tentang pemugaranya dimulai setelah Sri Paus kembali dari Avignon. Leo Battista Alberti dan Bernardo Rossellino adalah dua arsitek yang terlibat dalam pemugaran tersebut. Memperbaiki apsis dan menambah logia pemberkatan di bagian depan atrium. Meskipun pengerjaannya tersendat-sendat sehingga dimulai pembangunan Baliska baru. Awalnya, Paus Julius II sangat ingin mempertahankan bangunan lama, tetapi kemudian ia memutuskan untuk merobohkannya sepenuhnya dan membangun yang baru. Keputusannya ini mengejutkan banyak orang pada masa itu, karena Baliska Santo Petrus melambangkan kesinambungan kepausan sejak St. Petrus sendiri. Meskipun demikian, altar asli dari bangunan lama tetap dipertahankan dalam bangunan baru. Next. Baik, di sini ada rancangannya. Bangunan ini memiliki 5 jalur, satu panti umat yang lebar beserta 2 sayap bangunan di tiap sisinya. Tiap lajur dipisahkan oleh 12 pilar marmer yang berasal dari bangunan-bangunan sebelumnya. Panjangnya 350 feet atau setara 110 meter lebih. Bangunan menyerupai bentuk salib Latin. Atap miring kembarnya dilapisi timah pada bagian dalamnya dan tiangnya berukuran 100 feet atau setara 30 meter lebih di tengah bangunan sebuah atrium yang dikenal sebagai Taman Firdaus. Terdapat di pintu masuk dan memiliki 5 pintu masuk ke dalam gedung, namun sebenarnya baru ditambahkan pada abad ke-5. Altar Baliska lama menggunakan beberapa pilar Salomo, merupakan tradisi Constantius mengambil pilar-pilar ini dari Haikal Sulaiman dan memberikannya untuk digunakan dalam Baliska. Namun kemungkinan besar pilar-pilar ini berasal dari sebuah gedung gereja timur. Ketika Gian Lorenzo Bersini membuat baldacchino yang memayungi altar Baliska baru. Dia meniru pilar-pilar tersebut. 8 dari pilar asli dipindahkan ke serambi Baliska baru. Sebuah atrium terdapat di pintu masuk dan memiliki 5 pintu masuk ke daan gedung. Di atrium itu terdapat mozaik raksasa, mozaik Navikele yang sangat cantik. Dibangun tahun 1305 sampai
1313. Mozaik itu melukiskan Santo Petrus tengah perjalanan di atas air. Mozaik ini sudah hancur pada abad ke-16, tetapi beberapa bagian masih tersimpan. Next. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya ada masa École de Beaux-Arts. Sejarahnya, École de Beaux-Arts atau Sekolah Seni Rupa Fine Art adalah salah satu institusi pendidikan seni termuka yang berasal dari Prancis. Berikut adalah beberapa peristiwa penting dalam sejarah École des Beaux-Arts pada abad ke-19 hingga abad ke-20. Awal abad ke-19, pada tahun 1800 hingga 1850, École de Beaux-Arts didirikan pada tahun 1819 di Paris, Prancis, oleh Louis untuk menggabungkan dan memodernisasi Akademi Seni Prancis dengan fokus pada tradisi seni klasik dan gaya neoklasik, menyediakan pendidikan formal yang ketat dalam seni rupa, arsitektur, dan karya tangan. Kemudian pertengahan abad ke-19, pada tahun 1850 hingga 1870. Pada pertengahan abad ke-19, École de Beaux-Arts tetap mendominasi dunia seni Prancis, menghasilkan banyak seniman terkenal dan arsitek, serta lulusannya yang menguasai dunia seni dan arsitektur Prancis. Kemudian pengaruh seni romantis dan realisme pada tahun 1870 hingga 1900. Pada akhir abad ke-19, pengaruh seni romantis dan realisme mulai mendominasi seni Prancis. Meskipun École de Beaux-Arts lebih mendukung pendekatan klasik, dengan beberapa seniman seperti Gustave Courbet menolak pendekatan ini dan menciptakan gerakan seni baru. Kemudian abad ke-20 pada tahun 1900 hingga tahun 2000. Pada abad ke-20, École de Beaux-Arts tetap menjadi pusat pendidikan seni penting dan melahirkan banyak seniman dan arsitek terkenal, seperti Le Corbusier dan Henri Matisse. Meskipun di pertengahan abad tersebut, pendekatan formal klasik dan tradisional École de Beaux-Arts mulai digantikan oleh gerakan seni modern dan eksperimental. Selanjutnya pengaruh global pada tahun 2000 hingga sekarang. Di di abad ke-21, École de Beaux-Arts tetap berperan sebagai institusi pendidikan seni yang signifikan di Prancis dan memiliki dampak global. Walaupun pendekatan klasik masih dipertahankan, banyak siswa juga terlibat dalam eksperimen dan pendekatan seni yang lebih kontemporer. Next, karakteristik umum masa École de Beaux-Arts. Yang pertama, neoklasik dan ekletisme. Beaux-Arts adalah bentuk neoklasikisme yang terlambat dan eklektik, menggabungkan unsur-unsur arsitektur klasik dari Yunani kuno dan Roma dengan ide-ide Renaissance. Ini menciptakan desain yang mencampur gaya-gaya klasik tersebut. Yang kedua, keteraturan dan simetri. Desain Beaux-Arts dikenal karena keteraturan dan simetri yang kuat. Bangunan-bangunan dalam gaya ini sering kali memiliki tata letak simetris yang menciptakan kesan harmoni dan ketertiban. Ketiga, kemegahan dan ornamen. Karakteristik utama dari Beaux-Arts adalah kemegahan. Eksterior bangunan seringkali sangat megah dalam simetri dan memiliki ornamen yang rumit. Interior juga didekorasi dengan mewah, termasuk patung, barang curian, medali, bunga, dan perisai. Yang keempat, unsur arsitektur klasik. Beaux-Arts mencakup berbagai elemen arsitektur klasik seperti langkan, balkon, kolom, kornice, pilaster, dan pedimen segitiga. Lengkungan besar dalam gaya ini menyaingi lengkungan Romawi kuno.
Yang terakhir, penggunaan di bangunan umum. Gaya book art paling sering digunakan untuk bangunan umum seperti museum, stasiun kereta api, perpustakaan, bank, gedung pengadilan, dan gedung pemerintah. Ini menciptakan lingkungan yang terencana dengan rumah-rumah besar, jalan raya yang lebar, dan taman yang luas. Gaya book art menciptakan bangunan-bangunan megah dan kemegahan yang mencerminkan kemakmuran dan kekayaan masa itu. Meskipun popularitasnya mulai meredup, warisan dan keindahan desain Beuk Art tetap dikenang dalam berbagai bangunan bersejarah yang bertahan hingga saat ini. Next. Selanjutnya ada studi kasus yang kami ambil yaitu Palais Garnier. Palais Garnier juga dikenal sebagai Opera Garnier atau adalah sebuah gedung opera yang memiliki kapasitas 1.979 kursi. Gedung ini terletak di Place de Opera di Arrondissement ke-9 Paris, Prancis. Dibangun antara tahun 1861 hingga 1875 atas perintah Kaisar Napoleon ketiga. Awalnya disebut sebagai Le Nouvel Opera de Paris atau Opera Paris yang baru. Kemudian dikenal sebagai Palais Garnier sebagai pengakuan atas kemewahannya yang luar biasa. Rencana dan desain arsiteknya, yaitu Carles Garnier, mencerminkan gaya Napoleon III. Gedung ini merupakan teater utama bagi opera Paris dan Paris Opera Ballet hingga tahun 1989. Ketika gedung opera baru, Bastille dibuka di Place de la Bastille, saat ini merupakan perusahaan tersebut menggunakan Palais Garnier terutama untuk pertunjukan balet. Teater ini telah menjadi monumen bersejarah di Prancis sejak tahun 1923. Kemudian ada karakteristik. Pertama, fasad. Fasad bangunan sangat indah dan dihiasi dengan berbagai jenis marmer, batu, dan perunggu berlapis emas. Terdapat 17 jenis bahan berbeda yang disusun dalam jalur marmer warna-warni yang rumit. Patung-patung mitologi Yunani menghiasi fasad gedung, menambahkan elemen seni yang luar biasa. Yang kedua, dimensi dan kapasitas. Bangunan ini memiliki dimensi yang mengesankan dengan tinggi mencapai 56 meter dari permukaan tanah hingga puncak menara terbang. Panggung dan panjang bangunan mencapai 54,9 meter. Auditoriumnya memiliki bentuk tapal kuda tradisional Italia dan dapat menampung hingga 1.979 penonton. Yang ketiga, ruang interior mewah. Palais Garnier memiliki banyak ruang interior yang mewah, seperti tangga besar yang dibuat dari marmer putih dengan langkan marmer merah dan hijau yang dihiasi dengan obor wanita. Grand Foyer memiliki langit-langit yang dihiasi dengan lukisan-lukisan menggambarkan berbagai momen dalam sejarah musik. Selanjutnya ada lampu gantung ikonik. Salah satu fitur yang paling ikonik dari gedung opera ini adalah lampu gantung yang besar, beratnya 7 ton, hasil desain Garnier. Next. Selanjutnya ada fungsi dan fasilitas Palais Garnier. Pertama, teater utama. Palais Garnier memiliki teater utama dengan kapasitas sekitar 1.979 kursi. Teater ini digunakan untuk pertunjukan opera dan balet. Yang kedua ada Paris Opera Ballet. Place Garnier adalah rumah bagi Paris Opera Ballet hingga tahun 1989. Saat ini, teater ini masih digunakan oleh perusahaan balet untuk pertunjukan balet. Yang ketiga, Bibliothèque Musée de Opera de Paris. Gedung ini juga menampung museum dan perpustakaan opera Paris yang dikelola oleh Bibliothèque Nationale de France. Museum ini berisi koleksi berbagai dokumen, buku, program foto, dan
artefak yang terkait dengan sejarah opera dan balet di Paris. Kemudian auditorium yang besar. Auditorium Palais Garnier memiliki bentuk tapal kuda tradisional Italia dan dapat menampung hingga 1.979 penonton. Panggungnya merupakan salah satu yang terbesar di Eropa. Selanjutnya, restoran El Opera pada tahun 2011. Sebuah restoran bernama El Opera restoran dibuka di sisi timur gedung. Restoran ini dirancang oleh arsitek Odile Deque dan menawarkan makanan yang dapat dinikmati oleh masyarakat umum. Next. Selanjutnya ada masa neoklasik. Sejarah masa neoklasik adalah periode yang ditandai oleh penekanan pada kesederhanaan, klasikisme, dan ketertiban dalam seni dan arsitektur yang menggambarkan keinginan untuk mengembalikan elemen-elemen klasik ke dalam dunia seni yang berkembang saat itu. Pada abad ke-18 atau akhir abad klasik, masa neoklasik bermula pada akhir abad ke-18 sebagai reaksi terhadap gaya rococo yang lebih berlebihan dan berwarna-warni. Ini adalah periode di mana para seniman mulai kembali mengadopsi elemen-elemen arsitektur dan seni klasik Yunani dan Romawi kuno. Kemudian akhir abad ke-18 pada tahun 1770 hingga 1790-an, neoklasisme mulai berkembang di Eropa, terutama di Prancis dengan arsitektur yang diilhami oleh struktur klasik seperti Parthenon di Athena. Gaya ini sering dianggap sebagai reaksi terhadap kekacauan dan ekstravagansi Rococo. Kemudian abad ke-19 pada tahun 1800 hingga 1900, masa neoklasik mencapai puncak popularitasnya pada abad ke-19. Gaya ini memengaruhi berbagai aspek seni dan arsitektur, termasuk seni rupa, arsitektur, dan desain interior. Selama periode ini, seniman mencari inspirasi dari seni Romawi, Yunani, dan Renaissance Italia. Kemudian pengaruh seni rupa dan arsitektur. Neoklasisme mempengaruhi seni rupa dengan penggunaan garis yang bersih, komposisi simetris, dan tema-tema mitologis klasik. Arsitektur klasik ditandai oleh penggunaan kolom, pilaster, dan ornamen yang terinspirasi oleh seni klasik. Bangunan seperti Capitol, Arch di Washington, D.C., dan Arc de Triomphe di Paris merupakan contoh arsitektur neoklasik terkenal. Kemudian gaya seni dan arsitektur berlanjut. Meskipun gaya neoklasik mencapai puncaknya pada abad ke-19, pengaruhnya berlanjut hingga awal abad ke-20. Bahkan seiring berkembangnya gerakan seni modern, beberapa seniman dan arsitek tetap menggunakan elemen-elemen neoklasik dalam karya mereka. Next. Kemudian ada karakteristik utama masa neoklasik. Yang pertama, simetri. Arsitektur neoklasik sangat menekankan simetri, di mana elemen-elemen bangunan akan ditempatkan secara seimbang di kedua sisi. Bangunan akan memiliki tampilan yang sangat teratur dan simetris, yang mencerminkan idealisme dan proporsi yang diambil dari arsitektur klasik Yunani dan Romawi. Yang kedua, geometri sederhana. Gaya neoklasik mengedepankan penggunaan bentuk geometris yang sederhana. Bangunan seringkali memiliki garis-garis lurus, sudut-sudut tajam, dan bentuk-bentuk dasar seperti segi 4 dan segi 3. Selanjutnya, ornamen terbatas. Arsitektur neoklasik berusaha untuk menghindari ornamen berlebihan yang sering terlihat dalam gaya-gaya sebelumnya seperti barok. Ornamen yang digunakan cenderung lebih sederhana dan terbatas pada relief datar, panel, tabel, atau jalur tablet. Yang terakhir, fasad yang datar. Neoklasisme tinggi menonjolkan penggunaan fasad yang datar daripada mengandalkan elemen pahatan yang rumit. Bangunan-bangunan ini cenderung memiliki penampilan yang lebih modern dan lebih abstrak.
Pengaruh arsitektur Romawi dan Yunani. Arsitektur neoklasik mengambil inspirasi utama dari arsitektur Romawi dan Yunani klasik. Bangunan-bangunan ini sering memiliki kolom-kolom, pilar-pilar, dan detail-detail arsitektur yang mirip dengan bangunan-bangunan klasik dari zaman kuno. Next. Baik, selanjutnya ada studi kasus yang kami ambil yaitu Rotunda of Mostar. Rotunda Mostar atau Kubah Mostar adalah sebuah gereja paroki dan basilika Katolik Roma di Mostar, Malta. Didedikasikan untuk Maria diangkat ke surga. Dibangun antara tahun 1833 dan 1860-an dengan desain neoklasik Giorgio Giognet di Fasci. Di situs gereja Renaissance sebelumnya yang dibangun di sekitar tahun 1614 dengan desain Tommaso Dingli. Desain gereja saat ini didasarkan pada Pantheon di Roma, memiliki kubah tanpa penyangga terbesar ketiga di dunia dan merupakan gereja terbesar dan paling terkenal di Malta. Gereja nyaris terhindar dari kehancuran selama Perang Dunia II ketika pada tanggal 9 April 1942 sebuah bom udara Jerman menembus kubah dan jatuh ke dalam gereja selama misa, tapi gagal meledak. Peristiwa ini ditafsirkan oleh orang Malta sebagai keajaiban. Kemudian karakteristik dari Rotunda of Mostar yang pertama, kubah tanpa penyangga. Salah satu fitur paling mencolok dari Rotunda Mostar adalah kubahnya yang besar tanpa penyangga. Kubah ini memiliki diameter dalam sekitar 130 kaki atau 40 meter dan dikenal sebagai salah satu kubah terbesar ketiga di dunia pada saat pembangunannya. Yang kedua, fasad elegan. Fasad gereja ini memiliki serambi dengan 6 kolom ikonik yang mengapit pintu masuk utama. Fasad ini juga diapit oleh 2 menara lonceng yang menciptakan tampilan yang megah. Yang ketiga, denah melingkar. Gereja ini memiliki denah melingkar dengan dinding setebal sekitar 9,1 meter atau 30 kaki yang menopang kubahnya yang besar. Denah melingkar ini menciptakan interior yang unik dan indah. Next. Baik, selanjutnya ada fungsi dan fasilitas Rotunda of Mostar. Yang pertama, gereja paroki. Ini adalah gereja paroki yang digunakan untuk ibadah sehari-hari oleh umat Katolik di Mostar, Malta. Gereja ini adalah tempat ibadah utama bagi penduduk setempat dan sekitarnya. Yang kedua, Basilika Katolik Roma. Basilika ini memiliki status gereja basilika yang berarti bahwa itu memiliki signifikansi khusus dalam tradisi Katolik dan dapat digunakan untuk acara-acara keagamaan yang penting. Yang ketiga, fasilitas untuk wisatawan. Karena keindahan arsitektur neoklasik dan sejarahnya yang menarik, Basilika Mostar juga menjadi daya tarik wisatawan. Wisatawan dapat mengunjungi gereja ini untuk tujuan wisata dan untuk menghormati sejarahnya. Yang keempat, museum atau ruang pameran. Beberapa gereja memiliki museum atau ruang pameran yang menampilkan artefak agama, seni, dan sejarah yang berkaitan dengan gereja dan agama Katolik. Informasi apakah Basilika Mostar memiliki fasilitas semacam ini tidak disebutkan dalam. Yang terakhir, perpustakaan dan arsip. Beberapa gereja memiliki perpustakaan atau arsip yang menyimpan dokumen dan catatan bersejarah yang berkaitan dengan gereja dan komunitasnya. Informasi apa selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, berikutnya ada masa Palladian. Untuk sejarah, arsitektur Palladian adalah gaya arsitektur Eropa yang terinspirasi oleh desain arsitek Andrea Palladio atau 1508 sampai 1580 dari Venesia. Apa yang dikenal sebagai arsitektur Palladian saat ini merupakan evolusi dari konsep aslinya. Karya-karya Palladio sangat didasarkan pada simetri, perspektif, dan nilai-nilai arsitektur dari kuil klasik formal di zaman Yunani kuno dan Romawi. Untuk timelinenya dari 1700
1700-an hingga pertengahan 1800-an, gaya Palladian mempengaruhi arsitektur Eropa dan Amerika Utara, khususnya di Inggris, dengan menekankan pada proporsi simetri dan estetika klasik. Selanjutnya ada akhir abad ke-19, akhir tahun 1700-an hingga awal tahun 1800-an, Palladianisme menjadi populer di Amerika Serikat, terutama di Virginia dan daerah selatan, dengan banyak rumah-rumah bergaya Palladian yang dibangun. Selanjutnya ada abad ke-19, gaya Palladian terus mempengaruhi arsitektur di seluruh dunia, tetapi mulai mengalami variasi dan modifikasi sesuai dengan konteks regional. Selanjutnya ada awal abad ke-20, pengaruh Palladian masih terasa kuat dalam arsitektur klasik dan Renaissance, terutama di bangunan publik, gereja, dan bangunan mewah. Selanjutnya ada tengah hingga akhir abad ke-20, arsitektur modernisme dan gaya arsitektur lebih kontemporer mendominasi tren arsitektur, menggeser perhatian dari gaya klasik seperti Palladianisme. Next. Berikut adalah karakteristik utama dari masa Palladian. Yang pertama adalah proporsi. Desain Palladian menekankan pada simetri dan proporsi yang harmonis, seperti posisi meja, kursi, dan lampu. Kolom-kolom besar. Gaya ini mencakup penggunaan kolom-kolom besar seringkali berdasarkan kolom-kolom klasik seperti kolom Korintus dan Ionik. Selanjutnya ada ornamentasi klasik. Desain Palladian memiliki ornamen yang klasik seperti kapitel, Korintus, friksi, dan relief. Selanjutnya ada balok-balok terbuka. Desain Palladian sering menampilkan balok-balok terbuka yang memperlihatkan simetri dan ornamentasi dalam desain. Selanjutnya ada tingkatan-tingkatan. Gaya desain Palladian memiliki tingkatan yang bertingkat-tingkat, seperti pada bangunan publik seperti gedung-gedung pemerintahan dan istana. Selanjutnya ada penggunaan simbol-simbol. Desain Palladian sering mencakup penggunaan simbol-simbol seperti garis yang melengkung dan relief untuk memperkuat gaya klasik. Selanjutnya ada material-material alami. Gaya ini biasanya menggunakan material alami seperti marmer atau batu untuk memperkuat aura klasik dan elegan dalam desain. Selanjutnya ada penggunaan warna. Desain warna-warna natural seperti putih, abu-abu, dan krim untuk memperkuat gaya klasik dalam ruangan. Next. Berikut studi kasus dari masa Palladian. Untuk lokasinya ada di Greenwich, London, Inggris Raya, untuk dibangun tahun 1616. Untuk klien, Anne dari Denmark. Untuk pemilik, Museum Kerajaan Greenwich. Untuk arsitek, Inigo Jones. Nama bangunannya adalah Queen House. Queen House adalah bekas kediaman kerajaan yang dibangun antara tahun 1616 dan 1635, dibangun di dekat Istana Greenwich, beberapa mil di bawah sungai kota London saat itu dan sekarang menjadi London Bridge. Saat ini menjadi fokus utama dari apa yang sekarang menjadi Old Royal Naval College dan pemandangan megah yang mengarah ke Sungai Thames. Arsitek adalah Inigo Jones. Queen House adalah salah satu bangunan yang paling penting dalam sejarah arsitektur Inggris, menjadi bangunan klasik pertama bergaya Palladian di Inggris. Untuk karakteristik dari Queen House, yang pertama ada simetri. Untuk Queen House adalah contoh arsitektur yang sangat simetris. Fasad bangunan ini dirancang dengan cermat agar memiliki simetris yang sempurna, dengan penekanan pada garis tengah vertikal dan horizontal. Untuk yang kedua ada langit-langit tinggi. Queen House memiliki beberapa ruangan dengan langit-langit yang sangat tinggi, seperti Great Hall. Ini memberikan kesan kemegahan
dan ruang yang lapang, seperti gambar di samping. Untuk berikutnya ada jendela-jendela besar. Fasad Queen House memiliki jendela besar dengan bingkai klasik yang menghadap ke Thames, seperti gambar di samping. Selanjutnya ada geometri. Desain Queen House sangat memperhatikan geometri, garis-garis lurus, sudut yang tajam, dan proporsi yang matematis sangat diperhatikan dalam desain bangunan ini. Selanjutnya ada penggunaan batu putih. Bangunan ini terbuat dari batu putih yang memberikan tampilan yang bersih dan terang, seperti gambar di samping. Selanjutnya ada spiral tulip stairs. Queen House memiliki ikonik adalah tangga tulip atau tulip stairs. Tangga ini terkenal karena desain spiral uniknya dan merupakan salah satu contoh awal dari tangga spiral di Inggris, seperti gambar di samping. Next. Berikut ada fungsi dan fasilitas Queen House. Seperti gambar di atas, ada gambar denah. Untuk fasilitas dan fungsinya, pertama ada istana kerajaan sebagai bagian dari kompleks istana Greenwich. Queen House awalnya berfungsi sebagai kediaman resmi untuk Ratu Anna dari Denmark, istri Raja James I dari Inggris. Bangunan ini juga menjadi tempat istana bagi beberapa anggota kerajaan selama berbagai periode sejarah. Selanjutnya ada galeri seni. Galeri seni ini menampilkan karya-karya terkenal dari seniman terkemuka seperti William Hodges, Georges Stubbs, dan Thomas. Selanjutnya ada pusat sejarah dan kebudayaan. Queen House ini berfungsi sebagai pusat sejarah dan kebudayaan yang menawarkan informasi tentang sejarah Istana Greenwich dan sejarah umum Kerajaan Inggris. Selanjutnya ada tempat acara khusus. Bangunan ini digunakan untuk berbagai acara khusus, termasuk pertemuan, perayaan, dan acara budaya. Selanjutnya ada objek wisata. Sebagai objek wisata yang terkenal, Queen House menarik wisatawan atau pengunjung lokal yang menikmati keindahan arsitektur dan koleksi seni yang luar biasa. Next. Selanjutnya ada studi kasus masa peralihan dengan bangunan Brighton Hall. Itu lokasinya ada di Asel River di USA, dibangun tahun 1747 sampai 1752. Untuk luas 3.177 km persegi. Itu ada gaya arsitektur peralihan, pemilik kakek John Brighton. Brighton adalah rumah perkebunan abad ke-18 yang terletak di Sungai Ashley sekitar 15 mil barat laut Charleston, California Selatan. Bangunan ini dirancang oleh John Brighton, merupakan contoh arsitektur peralihan yang luar biasa di Amerika Utara dan satu-satunya rumah perkebunan di Sungai Ashley yang bertahan utuh melalui perang revolusi dan perang sipil. Ini adalah landmark bersejarah nasional. Untuk karakteristik dari Brighton Hall, yang pertama ada gaya arsitektur kolonial. Brighton Hall memiliki gaya arsitektur kolonial yang elegan dan sederhana dan yang umumnya ditemukan di Amerika Serikat pada abad ke-18. Yang kedua ada kolom-kolom yang eksplisit. Brighton Hall memiliki fasad dengan kolom-kolom yang menonjol, seperti gambar di samping. Itu ada jendela-jendela besar. Fasad Queen House memiliki jendela-jendela besar dengan bingkai klasik, seperti gambar di samping. Itu ada bata merah. Brighton Hall dibangun dengan menggunakan bata merah yang merupakan ciri khas dari arsitektur kolonial di wilayah tersebut. Penggunaan bata merah memberikan bangunan tampilan yang kokoh, tahan lama, dan klasik, seperti gambar di samping. Untuk proporsi yang simetri,
Bretton Hall menampilkan proporsi klasik yang simetri baik dari fasad maupun interior. Sebuah ciri khas Palladian menekankan keseimbangan dan simetri dengan desain bangunan seperti gambar samping kiri. Selanjutnya ada interior yang sederhana, meskipun bangunan ini menampilkan eksterior yang megah, interiornya relatif sederhana dengan penekanan pada ruang yang luas dan langit-langit yang tinggi. Next. Berikut ada fungsi dan fasilitas Bretton Hall. Pertama ada pelestarian sejarah. Salah satu fungsi utama Bretton Hall adalah melestarikan sejarah kolonial Amerika. Salah satu contoh penting dari arsitektur kolonial. Bretton Hall memainkan peran kunci dalam memahami sejarah dan warisan budaya negara bagian Carolina Selatan dan Amerika Serikat secara keseluruhan. Yang kedua ada pusat pendidikan. Bretton Hall berfungsi sebagai pusat pendidikan di mana pengunjung dapat mempelajari sejarah kolonial dan peran budaya serta sosial dari masa lalu. Yang ketiga ada tempat wisata. Bretton Hall yang juga berfungsi sebagai tempat wisata sejarah yang populer di Carolina Selatan. Pengunjung dapat menikmati tur dipandu dengan pemandu yang berpengetahuan. Yang keempat ada pusat konservasi. Bretton Hall juga berfungsi sebagai pusat konservasi dengan fokus utama pelestarian bangunan dan artefak bersejarah. Yang kelima ada tempat acara dan pertemuan. Fasilitas Bretton Hall juga dapat digunakan sebagai tempat acara-acara khusus pertemuan dan perjamuan. Next. Berikut ada masa Art and Craft Movement. Sejarah. Art and Craft Movement adalah gerakan seni dan desain yang berpusat di Inggris pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20. Gerakan ini menekankan kualitas kerajinan tangan, estetika alam, dan penghindaran terhadap produksi massal dalam reaksi terhadap dampak industrialisasi. Berikut adalah sejarah singkat masa Art and Craft Movement. Untuk timelinenya, di tahun 1851, gerakan Art Movement pertama kali muncul sebagai reaksi terhadap produksi massal dan mekanisasi yang ditampilkan dalam pameran Universal London tahun ini. Selanjutnya ada tahun 1861, William Morris yang dikenal sebagai pemimpin gerakan ini mendirikan perusahaan ini dengan tujuan menggabungkan seni kerajinan dan produksi massal. Selanjutnya ada tahun 1870-an, gerakan Art and Craft semakin mempengaruhi desain interior dan seni rupa terutama di Inggris, Amerika, dan Eropa. Selanjutnya ada tahun 1888, muncul organisasi ini memperluas pengaruh gerakan Art and Craft dan membantu mempopulerkan kalangan seniman dan desainer. Selanjutnya ada tahun 1890-an, gerakan Art and Craft mendapatkan popularitas dan signifikan di Amerika Serikat, terutama di daerah New England. Selanjutnya ada tahun 1896, majalah ini memainkan peran penting dalam mendukung dan mempopulerkan gerakan Art and Craft di Amerika Serikat. Selanjutnya ada tahun 1891, lembaga ini dibentuk untuk membantu mendukung dan promosikan seni dan kerajinan di Inggris, sekaligus memperkuat pengaruh gerakan Art and Craft. Selanjutnya ada awal abad ke-20, meskipun gerakan Art and Craft tetap relevan, pengaruh modernisme dan arsitektur lebih fungsional mulai menggantikan sebagian besar estetika gerakan ini. Selanjutnya ada akhir abad ke-20, pengaruh kontemporer sejak abad ke-20 dan hingga saat ini prinsip-prinsip Art and Craft Movement terus mempengaruhi desain dan seni kontemporer. Bahkan ini menjadi sumber inspirasi bagi mereka yang
menghargai kerajinan tangan, keberlanjutan dan estetika alam dalam karya mereka. Next. Berikut ada karakteristik utama dari masa Arts and Craft Movement. Yang pertama ada penekanan pada kerajinan tangan. Salah satu ciri khas utama arsitektur Art and Craft adalah penekanan pada kerajinan tangan. Yang kedua ada kualitas bahan. Kualitas bahan sangat dihargai dalam arsitektur ini. Bangunan masa ini sering menggunakan bahan alami seperti kayu, batu bata, dan logam yang berkualitas tinggi dan memperlihatkan detail kualitas bahan tersebut. Yang ketiga ada desain yang baik. Desain bangunan Art and Craft mengedepankan prinsip-prinsip desain yang baik. Bangunan ini sering memiliki desain yang sederhana, simetris, dan memiliki perhatian terhadap proporsi yang baik. Yang keempat ada ornamen yang alami. Ornamen dalam arsitektur Art and Craft sering menggabungkan motif-motif alam seperti bunga, dedaunan, dan hewan. Yang kelima ada perhatian terhadap detail. Arsitektur dan pengrajin dalam gerakan ini memberikan perhatian besar terhadap detail-detail seperti pemilihan jendela, kusen, atap, dinding sering dirancang dengan teliti untuk menciptakan estetika yang konsisten. Yang keenam ada tampilan yang hangat dan ramah. Bangunan Art and Craft sering memberikan tampilan yang hangat dan ramah. Yang ketujuh, simetri yang terkontrol. Meskipun banyak bangunan Art and Craft memiliki elemen-elemen simetris, beberapa di antaranya menggabungkan asimetris yang terkontrol. Ini memberikan tampilan yang lebih organik dan lebih bebas dalam desain. Yang ke-8 ada penggunaan kaca. Arsitektur ini sering menggunakan kaca yang bijak. Jendela besar dengan bingkai kayu atau logam dapat memberikan banyak cahaya alami ke dalam bangunan. Untuk yang di samping, studi kasus dari masa Art and Craft. Yang pertama ada Red House, yang kedua adalah Witch Manor. Next. Berikut adalah contoh seniman dan contoh karya dari masa Art and Craft Movement. Yang pertama ada William Morris, adalah desain Inggris, penyair, seniman, dan pengrajin yang desain untuk tekstil, kaca, patri, furniture, wallpaper, dan banyak seni dekoratif lain, membantu menciptakan gerakan seni dan kerajinan selama era Victoria. Berikut ada beberapa contoh karyanya. Untuk yang kedua, ada Owen Jones tahun 1809 sampai 1874, adalah seorang arsitek, desainer, penulis, dan teoretikus seni yang berperan penting dalam gerakan seni dan desain abad ke-19. Berikut ada contoh karyanya. Selanjutnya ada Gustav Stiglitz tahun 1858 sampai 1942, adalah seorang desainer, produsen, perabotan, dan figur penting dalam gerakan seni kerajinan yang berkembang di Amerika Serikat pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20. Gerakan ini selalu dikenal dengan sebutan gerakan Craftsman atau Craftsman Style. Berikut adalah contoh gambarnya. Selanjutnya ada Aubrey Bradley tahun 1872 sampai 1898, adalah seorang seniman dan ilustrator asal Inggris yang dikenal karena karyanya dalam seni dekoratif dan seni cetak pada akhir abad ke-19. Next. Berikutnya ada studi kasus dari masa Art and Craft. Untuk lokasinya ada di Red House Lane, London, Inggris. Konstruksi dimulai tahun 1616, terus selesai tahun 1859. Untuk klien William Morris, untuk pemilik perwalian nasional, untuk arsitek Philip Webb.
Red House atau William Morris adalah salah satu kelompok formal di pertengahan abad ke-19 yang semakin khawatir akan dampak revolusi industri. Karya antiknya berasal dari tahun 1860-an. Ide itu menjadi ruh dari munculnya Art and Craft Movement, yang salah satunya digawangi oleh William Morris, seorang reformis dan desainer. Gagasan itu menjadi penting karena adanya pergeseran kondisi sosial yang terjadi pada waktu itu. Untuk karakteristik dari Red House, yang pertama ada desain yang berfokus pada kualitas kerajinan tangan. Red House menonjolkan keindahan kerajinan tangan diprioritaskan atas produksi massal. Detail-detail dekoratif seperti ukiran kayu, seni kaca patri, dan furniture buatan tangan menunjukkan kecintaan terhadap keahlian tangan yang tinggi. Yang kedua ada dekorasi yang sederhana dan alami. Red House menampilkan dekorasi yang sederhana dan alami, menekankan kesederhanaan dan keaslian dalam desain interior dan eksterior. Selanjutnya ada penggabungan seni dan arsitektur. Red House merupakan salah satu contoh penting dari kesatuan antara seni dan arsitektur dengan desain yang menyatu dengan seni kerajinan yang diterapkan struktur bangunan itu sendiri. Selanjutnya ada bahan bangunan alami. Red House dibangun seperti batu bata merah, kayu, batu alam. Bahan-bahan ini dipilih menciptakan tampilan hangat dan alami. Selanjutnya ada ornamen tangan. Bangunan ini dipenuhi dengan ornamen tangan yang dirancang oleh Morris dan rekan-rekannya. Ornamen tersebut mencakup motif-motif alam, tumbuhan, dan hewan diukir digambar dengan tangan, seperti gambar di samping. Next. Berikut ada fungsi dan fasilitas Red House. Yang pertama ada pusat kreativitas. Bangunan ini berfungsi sebagai pusat kreativitas di mana ide-ide revolusioner tentang seni dan desain dapat diekspresikan dan diwujudkan. Yang kedua ada pusat perkumpulan sosial. Yang ketiga ada ruang pameran. Yang keempat ada taman. Yang kelima ada tempat makan. Yang keenam ada ruang pertemuan dan acara. Yang ketujuh ada aksesibilitas. Yang ke-8 ada parkir. Berikut yang di bawah terdapat denah dari Red House dan gambar-gambar dari interior maupun eksterior yang ada di Red House. Next. Berikut ada studi kasus dari masa Art and Craft, yaitu di Whitwich Manor. Untuk lokasinya ada di Bank Whitwich, Wolverhampton. Dibangun tahun 1887 sampai 1893. Arsitek Edward Old. Untuk pemilik dari Perwalian Nasional. Untuk Whitwich Manor adalah rumah bangsawan Victoria yang terletak di Whitwich Bank, West Midlands, Inggris. Ini adalah salah satu dari sedikit contoh rumah yang dibangun di bawah pengaruh gerakan Art and Craft Movement. Karya William Morris, fasad setengah kayu dan bata ekspos menjadi ciri khas bangunan ini. Selanjutnya ada karakteristik dari Whitwich Manor. Yang pertama ada penggunaan bahan alami. Whitwich Manor menggunakan bahan alami seperti kayu dan batu, seperti gambar di samping. Terus selanjutnya ada kehormatan terhadap kerajinan tangan. Bangunan ini menampilkan berbagai detail ornamen-ornamen rumit seperti ukiran kayu, seni, kaca patri, dan karya seni lainnya menggambarkan keahlian tangan yang tinggi. Untuk yang selanjutnya ada keterlibatan dalam desain interior. Desain interior Whitwich Manor menekankan keangguhan, sederhana, dan kualitas kerajinan dengan fokus dan furniture buatan tangan yang elegan dan fungsional.
seperti gambar di samping. Itu selanjutnya ada hubungan dengan alam. Taman yang dirancang dengan cermat di sekitar Wickwitch dipandang sebagai perpanjangan dari bangunan itu sendiri, cerminkan keyakinan gerakan art and craft tentang pentingnya hubungan yang harmonis antara manusia, arsitektur, dan alam. Selanjutnya ada penggunaan kaca. Wickwitch menggunakan kaca yang jendelanya besar dengan bingkai kayu dapat memberikan banyak cahaya alami ke dalam bangunan, seperti gambar di samping. Next. Berikut ada fungsi dan fasilitas Wickwitch Manor. Yang pertama ada museum dan situs sejarah. Yang kedua ada pasien seni dan kerajinan. Yang selanjutnya ada pengalaman wisata. Yang keempat ada akses kegiatan khusus. Yang kelima ada ruang sewa dan acara khusus. Yang keenam ada toko hadiah dan ruang makan. Seperti gambar di samping dan di sebelah kiri. Next. Untuk masa selanjutnya, yaitu masa arsitektur rekayasa. Masa arsitektur rekayasa adalah masa di mana bangunan mencerminkan evolusi dan perkembangan dalam desain, konstruksi, dan teknik pembangunan yang dipengaruhi oleh inovasi teknologi, material, dan metode konstruksi. Perkembangan ini meliputi berbagai periode sejarah yang menunjukkan kemajuan signifikan dalam pemahaman manusia tentang struktur dan teknik konstruksi. Masa ini dimulai pada akhir abad ke-18. Berikut adalah sejarah singkat tentang perkembangan masa arsitektur rekayasa. Yang pertama, revolusi industri dan pengaruhnya pada akhir abad ke-18 sampai pertengahan abad ke-19. Revolusi industri membawa transformasi besar dalam produksi material konstruksi seperti besi, baja, dan kaca. Teknologi seperti mesin uap mempengaruhi cara produksi dan transportasi material, memungkinkan pembangunan bangunan dengan skala yang lebih besar dan efisien. Penggunaan besi cor dan struktural memungkinkan pembangunan gedung-gedung tinggi dan jembatan-jembatan yang lebih kuat. Selanjutnya, gerakan modernisme pada awal abad ke-20, yaitu gerakan modernisme pada awal abad ke-20 mendekatkan pada keefisienan, fungsionalitas, dan penolakan elemen dekoratif berlebihan. Penggunaan bahan baru seperti beton bertulang memungkinkan desain yang lebih bebas dan inovatif. Selanjutnya, gerakan modernisme awal abad ke-20, yaitu Art Deco, merupakan gerakan desain dan arsitektur yang menekankan pada garis-garis geometris, simetris, dan penggunaan material baru seperti kaca dan baja. Bangunan-bangunan Art Deco sering memiliki ornamen artistik dan motif geometris yang mencolok. Selanjutnya ada pasca Perang Dunia II dan modernisme lanjutan, yaitu pada akhir 1940-an sampai 1960-an. Pasca Perang Dunia II, arsitektur modern melanjutkan perkembangan dengan pemikiran tentang fungsionalitas, tatanan, dan pendekatan pada teknologi. Penggunaan beton berulang dan teknik konstruksi baru seperti sistem rangka baja memungkinkan desain bangunan dengan bentuk dan ukuran yang lebih bebas. Karakteristik utama pada masa arsitektur rekayasa. Yang pertama, ada penggunaan material modern. Yang kedua, ada struktur yang efisien dan kuat. Ketiga, fleksibilitas desain. Keempat, inovasi teknologi dan teknik konstruksi. Kelima, desain ergonomis dan keamanan. Keenam, estetika modern dan kontemporer. Pada masa arsitektur rekayasa, terdapat dua studi kasus. Yang pertama ada Sydney Opera House. Sydney Opera House adalah karya ikonik arsitektur di Sydney, Australia, dan dirancang oleh John Hudson. Dibangun mulai tahun 1957 dan resmi dibuka pada 20 Oktober
1973. Dikenal dengan desain unik yang menyerupai layar kapal atau sayap burung laut. Bangunan ini berfungsi sebagai pusat seni pertunjukan dengan 5 teater utama untuk berbagai jenis pertunjukan. Terbuat dari beton bertulang dan dilapisi lebih dari 1 juta ubin keramik putih. Menjadi simbol budaya Australia dan telah diakui sebagai situs warisan dunia oleh UNESCO pada tahun 2007. Selain menjadi pusat seni, Sydney Opera House juga menjadi tujuan wisata populer. Adapun karakteristik dari Sydney Opera House. Yang pertama yaitu desain futuristik dan inovatif. Desain Sydney Opera House terkenal dengan bentuknya yang futuristik dan tidak konvensional. Arsitek John Hudson merancang struktur dengan pendekatan inovatif yang menjauhi garis-garis lurus tradisional. Yang kedua, struktur organik dan geometri kompleks. Bangunan ini menampilkan struktur organik yang terinspirasi oleh alam, seperti bentuk kulit kerang atau sayap burung laut. Geometris kompleks dan garis-garis melengkung menjadi ciri khas utama pada bangunan ini. Selanjutnya, yaitu integrasi material modern. Untuk mewujudkan desain yang kompleks, digunakan bahan-bahan modern seperti beton bertulang dan ubin keramik. Ini adalah contoh penggunaan material modern dalam rekayasa arsitektur. Selanjutnya, yaitu ada penanganan beban angin. Lokasi di pinggir laut Sydney menantang dalam hal beban angin. Struktur ini dirancang untuk mengatasi beban angin dengan menggunakan prinsip aerodinamika yang canggih. Selanjutnya ada integrasi fungsi dan estetika. Selain menjadi tempat seni pertunjukan, Sydney Opera House menyelaraskan fungsi dan estetika. Desainnya memastikan kepraktisan sebagai tempat pertunjukan sambil memukau secara visual. Selanjutnya ada fungsi dari Sydney Opera House. Yang pertama sebagai pusat pertunjukan seni, selanjutnya ruang pertunjukan, selanjutnya tempat pertemuan dan konferensi, yang keempat ada edukasi dan kunjungan pendekatan. Untuk fasilitasnya, yang pertama terdapat teater dan auditorium, kedua restoran dan kafe, ketiga toko souvenir, keempat pameran seni dan galeri, yang kelima ada ruang acara khusus. Lanjut ke studi kasus yang kedua, yaitu Sagrada Familia. Sagrada Familia adalah gereja yang sedang dibangun di Barcelona, Spanyol, dirancang oleh arsitek Antoni Gaudi. Ini merupakan gereja Katolik terbesar yang belum selesai di dunia dan diakui sebagai situs warisan dunia UNESCO. Pembangunan dimulai pada tahun 1882 dan melibatkan pengaruh arsitektur gotik dan Art Nouveau. Konstruksi dilanjutkan dengan bentuk teknologi modern seperti desain berbatuan komput yang dibantu dengan komputer. Proyek ini diperkirakan akan selesai pada tahun 2026 meskipun tertunda oleh pandemi COVID-19 dengan beberapa bagian mungkin selesai pada tahun 2040. Sagrada Familia adalah karya arsitektur yang unik dan luar biasa, diakui sebagai interpretasi pribadi yang menakjubkan tentang arsitektur gotik dan dikenal di seluruh dunia. Selanjutnya ada karakteristik dari Sagrada Familia. Yang pertama, gaya arsitektur campuran. Sagrada Familia merupakan contoh arsitektur campuran yang menggabungkan unsur-unsur Gaudi yang unik dengan elemen-elemen yang mencerminkan gaya gotik, yaitu gaya arsitektur tua yang sering digunakan dalam bangunan gereja, misalnya lengkungan-lengkungan tinggi dan pahatan-pahatan yang menggambarkan cerita-cerita agama, dan gabungan dengan Art Nouveau, yang dimana mencerminkan keindahan dan dekorasi yang rumit. Karakteristik yang kedua yaitu bentuk organik. Gaudi terinspirasi oleh bentuk alam dan menciptakan desain yang menggambarkan elemen-elemen organik seperti pohon, batu, dan alam secara umum. Strukturnya menyerupai pohon dengan cabang-cabang yang tinggi menjulang ke atas. Karakteristik yang ketiga ada fasad yang kaya. Fasad-fasad Sagrada Familia dihiasi dengan ratusan patung, pahatan, dan ornamen
yang menggambarkan cerita-cerita dari Alkitab dan kehidupan Yesus Kristus. Masing-masing fasad memiliki tema yang berbeda, seperti fasad kelahiran, fasad penderitaan, fasad kebangkitan. Karakteristik yang keempat yaitu menggunakan material inovatif. Selama pembangunan Sagrada Familia menggunakan material modern seperti beton prategang dan teknologi komputer yang membantu dalam mendesain dan membangun struktur yang rumit. Selanjutnya ada fungsi dan fasilitas Sagrada Familia. Yang pertama ada tempat ibadah, yang kedua ada ruang doa dan meditasi, yang ketiga tempat wisata, yang keempat museum, dan yang kelima sebagai ruang pameran. Untuk masa selanjutnya ada masa Art Nouveau. Sejarah masa Art Nouveau muncul pada akhir abad ke-19 sebagai reaksi terhadap estetika klasik dan revolusi industri. Gaya ini menampilkan bentuk-bentuk alami seperti daun, bunga, dan organisme laut dengan garis melengkung dan ornamentasi artistik. Menggunakan material seperti kaca, besi cor, dan keramik. Pengaruhnya menyebar ke seluruh Eropa dan Amerika Utara, mendapatkan popularitas di kota-kota seperti Paris, Brussels, Barcelona, Glasgow, dan New York City, serta mempengaruhi seni terapan, desain interior, dan kerajinan. Berikut adalah sejarah singkat mengenai perkembangan arsitektur masa Art Nouveau. Yang pertama, pada akhir abad ke-19 awal, desain organik. Art Nouveau menekankan desain organik yang terinspirasi oleh alam, seperti bentuk daun, bunga, dan organisme laut. Selanjutnya ada reaksi terhadap estetika klasik. Gerakan ini muncul sebagai reaksi terhadap estetika klasik yang dominan pada masa itu dan sebagai upaya untuk menciptakan sesuatu yang baru dan inovatif. Selanjutnya pada tahun 1890, yaitu sebagai puncak popularitas. Gaya Art Nouveau mencapai puncak popularitasnya di Eropa, khususnya di kota-kota seperti Paris, Brussels, dan Barcelona. Karya-karya ikonik arsitek terkemuka seperti Hector Guimard dan Victor Horta menciptakan karya-karya ikonik dengan ciri khas Art Nouveau, menampilkan desain artistik dan ornamen yang rumit. Selanjutnya, pada tahun 1900 awal, pengaruh yang luas Art Nouveau mendapatkan pengaruh yang luas di seluruh Eropa dan Amerika Utara, mempengaruhi arsitektur, seni terapan, dan desain interior. Karya Gaudi di Barcelona. Antoni Gaudi membangun sebagai proyek Art Nouveau di Barcelona, menonjolkan desain organik dan ornamen yang rumit, termasuk Casa Baldo dan Sagrada Familia. Selanjutnya, pada tahun 1900 pertengahan, pengaruh Art Nouveau semakin terlihat dalam seni terapan, desain interior, dan kerajinan di seluruh dunia. Dengan gaya ini terus berkembang dan beradaptasi dengan elemen budaya lokal. Selanjutnya, pada abad ke-20, perkembangan teknologi mempengaruhi desain Art Nouveau, memungkinkan eksperimen dengan material baru dan struktur yang kompleks. Selanjutnya, periode pasca Perang Dunia I. Gaya Art Nouveau mulai meredup setelah Perang Dunia I, digantikan oleh arsitektur modernis yang lebih fungsional dan bersifat universal. Pada masa Art Nouveau memiliki karakteristik utama pada bangunannya. Karakteristik bangunan arsitektur pada masa Art Nouveau yaitu adanya kombinasi antara unsur-unsur alamiah dan garis-garis melengkung yang lembut menciptakan estetika yang elegan dan indah. Berikut adalah beberapa karakteristik dari masa Art Nouveau. Yang pertama ada ornamen organik dan alamiah. Menggunakan motif-motif alam seperti daun, bunga, dan ranting. Bentuk organik lainnya sebagai elemen ornamen utama. Yang kedua, ada garis lurus dan melengkung. Menggunakan garis-garis lurus yang mengalir bebas dan lembut, menciptakan perasaan gerakan dan keanggunan.
Yang ketiga, ada penggunaan material modern. Eksplorasi dan penggunaan material baru pada masanya seperti besi cor, kaca, dan keramik seringkali diekspos untuk menunjukkan struktur dan desain. Yang keempat, ada desain simetris dan asimetris. Kombinasi antara simetris dan asimetris dalam desain dengan penekanan pada keseimbangan visual, namun tetap memberikan ruang untuk inovasi dan ekspresi. Yang kelima, ada jendela panjang dan melengkung. Pemanfaatan jendela panjang dengan bentuk melengkung atau organik untuk membawa cahaya alami dan mengintegrasikan elemen ornamen Art Nouveau. Yang keenam, ada kombinasi fungsi dan estetika. Integrasi harmonis antara fungsi bangunan dan elemen estetika yang rumit, menciptakan ruang yang indah dan praktis sekaligus. Yang ketujuh, dekorasi rinci. Perhatian khusus pada detail dan dekorasi artistik, termasuk dekorasi dinding, plafon, pintu, dan furnitur dengan ornamen yang rumit dan mengagumkan. Pada masa Art Nouveau terdapat dua studi kasus. Yang pertama yaitu bangunan Casa Baldo. Casa Baldo adalah sebuah bangunan ikonik yang terletak di pusat Barcelona, Spanyol. Merupakan hasil desain dari Antoni Gaudí, seorang arsitek terkenal yang memimpin era Art Nouveau. Proses pembangunan berlangsung antara 1904 hingga 1906. Merombak rumah yang sebelumnya dibangun pada tahun 1877. Bangunan ini memukau dengan fasad yang unik, dihiasi dengan garis-garis melengkung dan ornamen artistik yang terinspirasi oleh keindahan alam. Gaudí memadukan palet warna cerah yang memukau dan mengoptimalkan penggunaan cahaya alami untuk menciptakan ruang yang terbuka dan memikat. Dalam esensinya, Casa Baldo menjadi simbol dari keindahan dan kreativitas yang terwujud dalam arsitektur era Art Nouveau. Adapun karakteristik dari bangunan Casa Baldo, yang pertama garis-garis melengkung dan tata letak organik. Garis-garis melengkung yang khas dari Gaudí digunakan secara luas di fasad dan tata letak bangunan. Garis-garis ini mengalir seperti air dan memberikan kesan alamiah yang organik. Selanjutnya ada ornamen yang terinspirasi dari alam. Ornamen pada Casa Baldo terinspirasi oleh elemen alam seperti sisik ikan, tulang belulang, dan bentuk organik lainnya yang menciptakan estetika yang unik dan alami. Untuk ornamennya dapat dilihat pada gambar di samping kanan. Yang selanjutnya ada penggunaan warna yang kreatif. Gaudí menggunakan palet warna yang cerah dan hidup. Penggunaan warna-warna yang cerah seperti biru, hijau, merah meningkatkan keindahan bangunan yang memberikan efek visual yang menakjubkan. Gambarnya dapat dilihat pada gambar di samping kanan. Selanjutnya, ada penggunaan material modern dan eksperimen struktural. Gaudí menggunakan material modern pada masa itu seperti baja, kaca, dan keramik. Dia juga melakukan eksperimen struktural yang menghasilkan bentuk-bentuk inovatif dan menarik. Selanjutnya, cahaya alami dan ventilasi. Tata letak jendela dan ventilasi didesain dengan cermat untuk memaksimalkan masuknya cahaya alami ke dalam bangunan. Ini menciptakan ruang yang cerah, terang, dan menyegarkan. Selanjutnya, integrasi artistik dalam setiap detail. Setiap detail mulai dari pintu, jendela, hingga furnitur dirancang dengan cermat dan memiliki elemen artistik yang khas oleh Gaudí. Selanjutnya, yaitu fungsi dan fasilitas dari bangunan Casa Baldo. Yang pertama ada museum dan tempat pariwisata. Yang kedua ada digunakan sebagai acara khusus dan pameran. Yang ketiga ada toko hadiah. Yang keempat, ruang pertemuan dan acara. Yang kelima, pusat edukasi. Yang keenam, fasilitas umum. Untuk studi kasus yang kedua, ada Casa Milla La Pedrera. Casa Milla juga dikenal sebagai La Pedrera. Adalah struktur modernis
yang terletak di Barcelona, Catalonia, Spanyol. Bangunan ini merupakan rumah pribadi terakhir yang dirancang oleh arsitek terkenal, yaitu Antoni Gaudi. Dan pembangunannya dilaksanakan antara tahun 1906 hingga 1912. Awalnya bangunan ini dipesan pada tahun 1906 oleh Pere Milla dan istrinya, Roser Segimon. Pada masanya, bangunan ini kontroversial karena memiliki fasad batu yang bergelombang, balkon besi tempa yang melengkung, dan desain oleh Josep Maria Jujol. Beberapa inovasi struktural termasuk fasad batu yang dihasilkan sendiri, lantai dengan rencana bebas, garasi bawah tanah, dan atap yang menakjubkan dengan teras. Pada tahun 1984, UNESCO mengakui Casa Mila sebagai situs warisan dunia. Untuk selanjutnya, ada karakteristik dari bangunan Casa Mila La Pedrera. Yang pertama ada kurva alami dan bentuk organik. Gaya Art Nouveau menonjolkan kurva alami dan bentuk organik yang terinspirasi dari alam. Casa Mila memiliki fasad yang mengalir dengan kurva-kurva lembut dan bentuk-bentuk organik menciptakan kesan alami dan estetika yang unik. Yang kedua ada ornamentasi elaboratif dan artistik. Casa Mila memiliki ornamentasi yang kaya dan rumit. Detail-detail artistik yang melimpah termasuk mozaik, ukiran, dan elemen dekoratif yang memperkuat estetika Art Nouveau yang menunjukkan keahlian seni yang tinggi. Yang ketiga, penggunaan bahan alami. Penggunaan bahan alami adalah salah satu ciri khas Art Nouveau. Casa Mila menggunakan bahan-bahan seperti batu alam, keramik, dan kayu untuk menciptakan tampilan yang alami dan harmonis dengan alam. Yang keempat, ada balkon dan jendela yang artistik. Casa Mila memiliki balkon-balkon dan jendela-jendela dengan desain artistik termasuk besi tempa, membentuk kurva-kurva indah, dan motif-motif alam, menambahkan karakter khas dari Art Nouveau. Yang kelima ada penekanan pada kecantikan dan estetika. Art Nouveau menempatkan kecantikan dan estetika di garis depan. Casa Mila mencerminkan keindahan pada keanggunan melalui ornamentasi yang dipenuhi detail, bentuk-bentuk organik, dan penggunaan warna yang harmonis. Untuk selanjutnya ada fungsi dan fasilitas Casa Mila La Pedrera. Yang pertama ada residensial. Awalnya dirancang sebagai gedung apartemen mewah, Casa Mila mencakup unit-unit apartemen untuk tempat tinggal. Selanjutnya ada kafe, yang ketiga ada museum, yang keempat ruang pameran dan ruang kegiatan, yang kelima ada aula dan auditorium. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Kami tutup dengan Parama Santi. Om Santi, 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 Om.